Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran aljabar boolean. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi aljabar boolean ini. Nah, di sini kami kelompok satu ada saya Afin Anwar Karim dengan NIM 240509095. Selanjutnya ada Farel Alenta Hanan Prakosa dengan NIM tersebut. Fatan Mardiansyah dengan NIM akhir 75 dan juga Septiano Farel Alfarisi dengan NIM akhir 91. Lalu selanjutnya ada Muhammad Haidar Rafiq dengan NIM akhir 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Diansyah. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi aljabar boolean ya. Aljabar boolean itu ada contohnya, yaitu fxy sama dengan x komplement y tambah xy komplement tambah y komplement. Terus ada fxy sama dengan x komplement dengan y komplement. Kan? Terus ada fxy sama dengan x tambah y yang kurang itu dikomplementkan. Terus ada f x y z tadi f x y sekarang tambahin z sama dengan x y z komplement. Nah, itu disebut literal. Literal itu apa? Literal itu adalah berubah variabel di dalam fungsi boolean yang juga termasuk di dalam bentuk komplementnya ya. Ada contohnya, yaitu yang bagian bawah banget itu, yang fxyz itu tadi ya kan. Fungsi fxyz itu ada fxyz itu sama aja kayak x y z komplement. Nah itu ada tiga, yaitu ada x, ada y, dan z komplement. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Septian Alfarisi dengan NIM 2405091 yang akan menjelaskan apa itu bentuk kanonik. Jadi untuk bentuk kanonik sendiri itu adalah terdiri dari 4 poin tertentu, yaitu SOP atau Sum of Products dan POS, Product of Sum. Lalu dibagi menjadi midterm dan maxterm. Nah, sedang SOP itu eh, bukan sih. Midterm itu adalah bagian dari SOP. Jadi SOP sendiri itu pengertiannya ekspresi boolean yang merupakan penjumlahan OR dari beberapa midterm dan dilambangkan dengan simbol sigma. Nah, dengan midterm sendiri itu suatu perkalian dua variabel atau lebih berorientasi pada nilai satu. Jadi midterm itu adalah hasil dari SOP itu sendiri, yaitu dengan hasil output itu adalah angka satu. Nah, sedangkan POS sendiri, ekspresi boolean yang merupakan perkalian n dari beberapa maktem dan dilambangkan dengan simbol pi. Nah, untuk maktem sendiri sesuatu penjumlahan dua variabel atau lebih berorientasi pada nilai 0. Nah, jadi SOP SOP itu hasilnya adalah minterm, ya hasilnya satu. Nah, sedangkan POS sendiri itu ada hasilnya maxterm, yaitu kebalikan dari minterm, yaitu outputnya sendiri bernilai 0. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bentuk dari SOP dan POS. Nah, mencari SOP dan POS itu di dikerjakan seperti ini. Untuk POS sendiri itu karena bernilai output satu, jadi kita mencari output dari tabel atau soal yang sudah dikerjakan itu outputnya satu. Nah, kita cari angka satu. Jadi seperti yang sudah terlihat di sini, kita masukkan f dalam kurung s y sama dengan x not y. Nah, dikarenakan SOP itu mengambil outputnya satu, jadi selain angka satu kita notkan. Jadi seperti ini, x di not dan y itu kan ada angka satu. Nah, itu kita biarkan karena SOP sendiri itu adalah mencari output yang bernilai satu. Nah, dari soalnya sendiri yaitu hasil dari tabelnya sendiri itu f dalam kurung s dan y. Nah, itu yang bagian baris kedua itu hasilnya satu. Jadi kita masukkan x not y. Jadi hasilnya adalah uh, sigma 1. Jadi barisnya sendiri itu dimulai dari angka 0 sampai seterusnya.
karena kita ini memakai empat 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 value, jadi value-nya itu yang pertama adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan sendiri untuk value itu tuh bisa ada cara mudahnya. Misal ada ini kan dikategorikan ada 2 input, X dan Y. Itu kita menggunakan 4 value. Jadi dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, itu bisa lanjut bukan lanjut sih. Bisa menggunakan 3, 4, atau dan seterusnya input. Jadi mungkin misal kita menggunakan 3 input, misal X dan X, Y, Z. Nah, itu kan 3 input. Nah, jadi kita memasukkan 8 value. Jadi dari angka 0 sampai dengan 7. Nah, sedangkan 4 input sendiri itu dari 0 sampai 15. Jadi seperti itu. Pokoknya semua itu dimulai dari angka 0. Nah, untuk selanjutnya itu ada pos. Nah, pos sendiri itu oke, sebentar. Oh ya, mohon maaf untuk sebelumnya. SOP itu adalah penjumlahan dari perkalian. Jadi kita itu sistemnya itu dikali lalu ditambahkan. Jadi kita X not dikali Y. Nah, misal kita ini kan cuma 2 input. Kita juga menemukan cuma 1. Nah, misal kita ada 3 input, nah itu tinggal dikalikan dengan hasil dari soal yang sudah dikerjakan. Jadi SOP itu penjumlahan dari perkalian. Nah, untuk pos sendiri itu perkalian dari rangkaian penjumlahan. Nah, jadi kan ini rangkaian penjumlahannya itu misal ya, ini kan posnya udah tertera outputnya nih, hasilnya ada tiga hasil lah. Nah, yang pertama itu ya kita ini rangkaian penjumlahan, jadi kita masukkan penjumlahannya. Nah, sedangkan pos sendiri itu adalah outputnya itu 0. Nah, kita masukkan yang hasil outputnya 0. Jadi di bagian baris 0, 2, dan 3. Karena yang pertama tadi udah sudah dihasilkan dengan SOP. Nah, kita cari ya sisanya. Jadi 0, 2, dan 3. Jadi seperti ini. X plus Y dikurung terlebih dahulu. Ya, ini yang bagian baris 0. Baris 0 yang paling atas sendiri. Lalu dikali X not plus Y. Nah, sedangkan pos sendiri karena outputnya 1. Nah, lainnya selain 0 itu kita notkan. Jadi misal ya, ini ada nah, baris ketiga kan ada 1 ini, 1 dan 0. Nah, jadi kita satunya itu kita anggap bukan pos, karena pos kan penjatinya 0. Jadi 1 kita itu dinotkan. Nah, jadi lanjut saja. X plus Y dikali X not plus Y dikali X not plus Y not. Nah, jadi hasilnya dilambangkan dengan Pi. Nah, jadi hasilnya ya ini dari awal yang kita sudah tentukan, yaitu 0, 2, dan 3. Karena 1 tadi kan udah diambil sama SOP, jadi hasilnya 0, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada midterm dan masterm. Jadi midterm dan masterm itu ya seperti tadi, midterm itu bagian dari SOP, dan masterm itu bagian dari pos. Jadi kita cuma membedakannya dengan lambang sebenarnya. Midterm itu dilambangkan dengan M kecil dan masterm itu dengan M besar. Nah, ini seperti yang terlihat tabel, dimulai dari yang paling atas diri itu 0 sampai dengan 7 dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu dimulai dari 0. Jadi bukan dari yang pertama sampai ke 8 itu bukan. Jadi yang pertama itu dengan value-nya itu angkanya 0 seperti itu. Nah, seperti yang dilihat tadi sudah jelaskan, midterm itu dari bagian dari SOP, penjumlahan dari perkalian. Jadi midterm itu dikali dulu, lalu
Oh, mohon maaf. Oke, min-term itu dikalikan baru dijumlahkan. Sedangkan mas-term itu dijumlahkan dulu lalu dikalikan. Oke, seperti yang dilihat, min-term itu mencari hasil outputnya 1. Nah, yang tidak ada angka 1 dinotkan. Nah, sedangkan yang ada angka 1 dibiarkan. Nah, kalau mas-term itu mencari output yang hasilnya 0, yang ada angka 0-nya kita biarkan, nah yang ada angka 1 kita notkan. Oke, yang berikutnya ada kita mencari konversi atau bentuk kanonik. Jadi kita mencari konversinya, yaitu yang pertama yang shop dulu untuk ke pos, shop ke pos. Jadi kita ambil contoh, misal f dalam kurung f-nya kita masukkan x, y, dan z, itu hasilnya awalnya yaitu sigma 1, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mencari value yang belum ada di situ. Jadi ada nih, nah ada 0, 2, dan 3. Jadi fungsi komplement f aksen terdiri dari min-term yang tidak termasuk dalam fungsi shop. Nah, yang tidak terdiri tadi ada 0, 2, dan 3. Nah, jadi langsung kita gunakan hukum De Morgan untuk mendapatkan bentuk shop. Nah, langsung saja kita masukkan f, x, y, dan z sama dengan f aksen, x, y, dan z di aksen. Jadi kita akan mencari posnya. Nah, kita kurung, kita mencarikan shop ke pos. Jadi kita awalnya yaitu min-term yaitu m-nya kecil dengan lambang m kecil. Jadi kita masukkan m0 plus m2 plus m3. Lalu kita cari dengan hukum De Morgan, m0 plus m2 plus m3 kurung lalu di aksen, dan jadinya m aksen 0 dan seterusnya. Nah, jadi kita menemukan hasil dari mas-termnya, yaitu kan kita tadi mencari shop ke pos. Jadi pos itu menggunakan lambang mas-term M besar, jadi hasilnya M0 dikali M2 dan seterusnya, dengan hasil lambangnya terakhir yaitu P0, 2, dan 3. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah dari pos ke shop. Nah, jadi ini tinggal dirubah aja. Jadi misal tadi kan kita udah menemukan hasilnya P0, 2, dan 3, yaitu hasil pos. Nah, kita rubah balik, kita cari ke bentuk shop. Nah, jadi misal tadi f, x, y, dan z itu adalah P-nya 0, 2, dan 3. Jadi fungsi komplement f aksen terdiri dari mas-term yang tidak termasuk dalam fungsi pos. Nah, yang tidak termasuk tadi ada 1, 4, 5, dan 6, dan 7. Jadi kita tinggal masukkan fungsi yang tidak ada tadi, seperti yang contoh pada shop dan posnya tadi. Nah, lalu gunakan hukum De Morgan sama untuk mendapatkan bentuk shop. Nah, jadi f, x, y, dan z sama dengan f aksen, x, y, dan z aksen sama dengan m1 dikali m4 sampai sekian aksen, sesuai dengan fungsi yang tidak termasuk dalam fungsi pos. Tadi ada 1, 4, 5, 6, dan 7, jadi kita masukkan. Nah, jadi kan dari pos itu kan mas-term ya. Nah, mas-term itu kita menggunakan perkalian seperti ini. Nah, lalu diselesaikan dengan hukum De Morgan. Nah, hasilnya tadi M1, M4 sekian aksen tambah dengan M aksen 1 dikali M aksen 4 dikali sekian sampai 7. Nah, jadi menghasilkan M1 plus M4 M5 M7. M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Dengan labelnya yaitu M kecil karena kita akan mencari shop. Jadi shop itu kan
menghasilkan angka. Mintem itu bagian dari soft. Nah, itu melambangkannya dengan huruf M kecil. Nah, jadi lalu di hasil akhir sendiri yaitu sigma 1456 dan 7. Jadi seperti itu. Lalu kita coba menyelesaikan contoh soal, yaitu nyatakan fungsi bulan f y x y z sama dengan x y plus x not atau aksen z dalam bentuk kanonik pos. Kita jadi mencari pos ini. Pos itu sama dengan untuk makstem bagian dari pos. Nah, jadi penjelasannya tadi pos itu perkalian dari rangkaian penjumlahan. Jadi kita masukkan x y z-nya itu dikurung ditambah lalu dikalikan, mencari hasil dari masing-masing value-nya. Ya, jadi seperti ini. F x y z sama dengan x y plus x aksen plus z. Jadi kita masukkan masing-masing x y-nya itu kan seperti menggabung ya, dan x-nya itu x-nya yang setelah plus itu teraksenkan, jadi kita masukkan x y plus x aksen dikurung lalu dikali x y plus z. Jadi menghasilkan seperti ini, x plus x aksen dikali y plus x aksen dikali x plus z dikali y plus z, menghasilkan x aksen plus y dikali x plus z dikali y plus z. Lalu kita mencari literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Jadi seperti yang dilihat, x aksen plus y sama dengan x aksen plus y plus z. Kenapa memasukkan z-nya 2 kali dan terakhirnya aksen? Itu tuh melambangkan satu. Jadi kita tinggal memasukkan yang tidak ada. Nah, mungkin dari sini kan kita lihat s aksen plus y, yang tidak ada fungsi bulannya itu apa? Z kan. Nah, kita masukkan di bagian terakhirnya. Jadi seperti ini. Karena z dikali z aksen itu hasilnya sama dengan 1. Jadi mungkin langsung dihasilkan seperti ini. S aksen plus y plus z dikali s aksen plus y plus z aksen. Lalu sampai seterusnya. Sampai dengan yang bawah ini, x plus z, yang tidak ada apa? Y. Nah, jadi kita masukkan y dikali y aksen. Jadi menghasilkan seperti ini. Lalu di bagian yang terakhir, y plus z yang tidak ada x. Nah, jadi kita tinggal masukkan x-nya saja. Ya, menghasilkan seperti ini. Nah, jadi f x y z sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x aksen plus y plus z dikali s aksen plus y plus z aksen, menghasilkan bentuk pos yaitu makstem bagian dari pos, yaitu melambangkannya dengan M besar. Jadi M0, M2, M4, M5 dengan menghasilkan lambangnya yaitu P, 0, 2, 4, dan 5. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai bentuk kanonik. Mungkin bisa dilanjut dengan slide berikutnya yang akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyederhanaan fungsi boolean. Nah, seperti di contoh, penyederhanaan fungsi boolean ini gunanya mungkin bisa sebagai menyederhanakan suatu fungsi dalam boolean kalau diimplementasikan kepada rangkaian logika mungkin bisa lebih sederhana. Yang awalnya itu adalah terdapat fungsi x aksen y or x aksen y aksen or y aksen. Nah, dapat disederhanakan menjadi
X aksen or Y aksen saja, tanpa kita harus merangkai rangkaian logika yang sebanyak ini, karena outputnya pun bakalan sama gitu. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean ini. Yang pertama yaitu tentunya dengan hukum-hukum yang ada di aljabar boolean. Yang kedua itu adalah menggunakan peta Carnot. Yang ketiga adalah menggunakan Quine MCQ atau metode tabulasi. Oke, mungkin saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu, karena yang nomor 3 belum dipelajari. Oke, lanjut saja. Yang pertama, contoh penyederhanaan dengan hukum-hukum boolean. Gimana contohnya? Nih, terdapat suatu fungsi A or A aksen B. Ini salah ya, fungsi X ya, harusnya fungsi AB. Nah, di sini pertama menggunakan hukum penyerapan, yaitu A diganti menjadi A or AB. Maka ini kan kalau di hukum penyerapan A or AB itu kan jadinya A, sama aja gitu. Nah, terus ini dimasukkan lagi. Nah, langsung asosiatif itu memindahkan tanda kurung, terus langsung distributif itu memisahkan variabel yang sama ada di sebelumnya. Kan ini B itu ada di sama ya, B. Kalau A kan beda, A sama A aksen. Nah, udah otomatis A sama A aksen itu satu. Nah, A or 1B, 1 kali B itu kan udah pasti B, maka disederhanakannya menjadi A or B, yang awalnya A or A aksen B disederhanakan menjadi A or B saja. Oke, selanjutnya yang kedua itu penyederhanakan dengan peta Carnot. Di sini banyak ya metode yang digunakan, bukan metode sih, lebih ke teknisnya. Yang pertama yang harus dicari terlebih dahulu itu sebenarnya jumlah yang paling banyak. Nah, jumlah yang paling banyak di sini kan oktet ya. Oktet itu kan jumlahnya 8. Nah, kalau terdapat 8 min term kayak gini, maka ya udah tinggal disederhanakan yang awalnya nih. Ini SOP, rangkaian SOP. Nah, disederhanakan menjadi W saja. Karena kenapa? Karena nih, kan kalau W itu kan berarti kan W11, berarti W. Nah, otomatis W kan ya. Kalau X sama X aksen, karena 0 itu kan X aksen ya, berarti kan udah otomatis bakalan jadi 1 gitu. Atau X sama X aksen itu kan udah pasti bukan 1, maksudnya hilang. Nah, sama halnya dengan Y itu kan 1 sama 1. Oh iya, kan di sini kan udah otomatis bukan 2 ya, ini ada 4, udah otomatis bakalan saling bertemu semuanya, maka Y sama Z ini bakalan hilang. Nah, makanya kemungkinan besar, bukan kemungkinan sih, memang seperti seharusnya oktet itu pasti menjadi satu variabel awal saja, satu literasi awal dalam fungsi itu. Nah, kedua, setelah oktet kita mencari kuat. Kalau sudah tidak ada oktet lagi, baru mencari kuat. Nah, kuat itu 4. Sebenarnya ini ada 2 model kuat ya. Ada yang bentuk 4 gini yang kayak persegi,
sama ada yang panjang. Nah, sama halnya kayak tadi, ini kan YX kan satu-satu udah pasti masuk ya, YX. Nah, di sini udah hilang. Nah, seperti itu, disederhanakan saja gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pasangan, yaitu dua minterm. Nah, di sini kan ada fungsi YX YZ or YX YZ aksen. W itu kan di sini W X Y Z, berarti satu sini minterm gitu. W X Y Z aksen. Nah, otomatis kan satu-satu WX sudah pasti ada. Nah, Y satu berarti kan Y N Y berarti Y. Nah, 1 0 berarti kan Z 1 0 berarti Z aksen. Berarti kalau Z N Z aksen maka menjadi inputan 0 atau tidak ada gitu. Berarti kan disederhanakannya menjadi WXY. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Alenta Hanan Prakosa dengan NIM 240509069. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Karnaugh atau Keymap. Apa sih itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh atau Keymap itu merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean, di mana peta ini berbentuk kotak-kotak yang masing-masing mempresentasikan minterm suatu fungsi, yang dimana tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Nah, di sini ada 3 jenis peta Karnaugh. Yang pertama ada 2 peubah. Peta Karnaugh 2 peubah ini untuk menyederhanakan fungsi logika dengan 2 variabel, ya, yang dimana hanya terdapat 4 kotak saja karena 2 pangkat 2 ya. Nah, yang selanjutnya ada peta Karnaugh 3 peubah. Peta Karnaugh 3 peubah ini memvisualisasikan fungsi logika dengan 3 variabel dan isi kotaknya itu ada 8 karena 2 pangkat 3 jadi 8 kotak. Nah, yang ketiga ada peta Karnaugh 4 peubah. Ini berisi 16 kotak karena ya 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadinya hasilnya 16 dan akan dibuat kotak-kotak yang sebanyak ada 16 kotak. Ya, selanjutnya ada cara mengisi peta Karnaugh. Kotak dalam peta Karnaugh ini mewakili minterm diberi nilai 1, sedangkan kotak lain diisi dengan 0. Nah, contohnya ini. Jadi, jika suatu minterm ada dalam fungsi, kita dapat mengisi kotak tersebut dengan nilai 1. Dan kotak yang tidak termasuk dalam minterm diisi dengan nilai 0. Dan misalnya untuk variabel Y dan Z, kolom dapat diatur sebagai 00, 01, 11, dan 10, dan untuk mewakili nilai variabel X yaitu 0 dan 1. Nah, contohnya ada fungsi boolean f(x,y,z). Jadi x eksponen, y z eksponen, plus x y z eksponen, plus x y z dalam Keymap dengan menempatkan satu pada posisi yang sesuai dengan minterm tersebut, sementara posisi lainnya tetap 0. Nah, contohnya selanjutnya itu ada contoh f x y z, jadi x z eksponen plus y. X z eksponen ini irisan antara x mewakili semua kotak pada baris kedua, Z mewakili semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4, Y semua kotak pada kolom ke-3 dan kolom ke-4. Dengan
mengelompokkan kotak-kotak yang berdekatan dan bernilai 1, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean. Kelompokkan kotak-kotak tersebut untuk mendapatkan ekspresi yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pengisian peta Carnot dengan tabel kebenaran. Jadi pengisian peta Carnot ini juga dapat menggunakan tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran ini mencantumkan semua kombinasi nilai input dan output yang mungkin untuk suatu fungsi logika. Dalam contoh ini kita memiliki 3 variabel input x, y, dan z serta output f, x, y, z. Jadi di sini kita fokuskan hanya pada baris di mana output f, x, y, z bernilai 1. Misalnya dari tabel kebenaran yang diberikan, nilai 1 muncul pada kombinasi input tertentu. Nah, ini fokuskan hanya pada nilai fungsi yang bernilai 1. Fungsi boolean yang menggambarkan tabel kebenaran tersebut adalah, ya ini jawabannya. Nah, setiap kombinasi input ini menghasilkan output 1 akan diwakili oleh minterm. Minterm ini kemudian akan diplot ke dalam peta Carnot dengan mengisi kotak yang sesuai dengan nilai 1. Nah, yang dimana fungsi boolean yang menggambarkan tabel kebenaran tersebut adalah f, x, y sama dengan x eksponen y eksponen z plus x, y eksponen z eksponen plus x, y eksponen z plus x, y, z. Jadi setelah mengisi peta Carnot ini, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kotak-kotak yang berdekatan dan bernilai 1 seperti ini. Yang berdekatan dan bernilai 1. Dan pengelompokan ini membantu dalam menyederhanakan fungsi boolean agar menjadi lebih ringkas. Dengan mengelompokkan kotak yang sesuai, kita ini bisa menyederhanakan fungsi boolean dan merancang rangkaian logika ini lebih efisien lah, lebih cepat, lebih sederhana. Selanjutnya ada teknik minimisasi peta Carnot yang pasangan. Jadi teknik minimisasi pasangan ini melibatkan pengelompokan kotak-kotak yang berdekatan dan bernilai 1 ya. Berdekatan dan bernilai 1. Jadi dalam peta Carnot, pasangan ini 2 kotak yang berdekatan dan bernilai 1. Kotak-kotak ini dapat berada secara horizontal atau vertikal, tetapi tidak diagonal. Nah, contoh pengelompokannya ini kita melihat pasangan pada baris ketiga, kolom ketiga dan keempat ini. Pasangan ini diwakili oleh nilai 1 dalam kotak tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi pasangan ini, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean. Misalnya dengan fungsi wxyz dan menjadi wxyz plus wxyz dan menjadi wxy plus wxy menjadi wxy z plus z eksponen sama dengan wxy kali 1 dan menjadi wxy. Nah, dengan mengelompokkan pasangan, kita mengurangi jumlah suku dalam fungsi boolean. Ini membantu untuk merancang rangkaian logika yang lebih efisien dan mengurangi kompleksitas. Proses ini menunjukkan bagaimana teknik minimisasi pasangan ini dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika. Selanjutnya ada teknik minimisasi kuat. Nah, kuat ini dalam peta Carnot ini merupakan 4 kotak yang berdekatan dan bernilai 1. Kotak-kotak ini dapat berada dalam bentuk persegi panjang, baik secara horizontal, vertikal, atau melingkar. Nah, dalam contoh yang ini diberikan, kita melihat kuat pada baris ketiga
yang mencakup semua kotak dalam baris tersebut. Kuat ini diwakili oleh nilai 1 dalam kotak ini. Nah, setelah kita dapat mengidentifikasi kuat ini, kita dapat menyederhanakan fungsi booleannya, yaitu ada fungsi f w x y z sama dengan wxy eksponen z eksponen plus wxy eksponen z plus wxyz plus wxyz eksponen, yang dimana sama dengan wxy eksponen plus wxy sama dengan wx z plus z eksponen sama dengan wx kali 1, sehingga jawabannya adalah wx. Nah, dengan mengelompokkan kuat ini, kita mengurangi jumlah suku dalam fungsi boolean untuk merancang logika lebih efisien lah. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana kuat ini dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika. Nah, selanjutnya ada teknik minimisasi oktet. Nah, dalam peta Carnot, oktet sendiri ini merupakan 8 kotak yang berdekatan dan bernilai 1. 8 kotak yang berdekatan dan bernilai 1. Kotak-kotak ini dapat berada dalam bentuk persegi panjang besar, baik secara horizontal, vertikal, atau melingkar. Di sini kita melihat oktet pada baris ketiga dan keempat yang mencakup semua kotak dalam kedua baris tersebut. Oktet ini diwakili oleh nilai 1 dalam kotak tersebut. Nah, setelah mengidentifikasi oktet ini, kita dapat menyederhanakannya menjadi fw xyz wxy eksponen z eksponen plus wxy eksponen z plus wxyz eksponen plus wxy eksponen z plus wx eksponen y eksponen z eksponen plus wx eksponen y eksponen z plus wx eksponen yz plus wx eksponen yz eksponen disederhanakan menjadi w xy eksponen z eksponen plus xy eksponen z plus xy z eksponen plus xy eksponen z plus x eksponen y eksponen z eksponen plus x eksponen y eksponen z plus x eksponen yz plus x eksponen yz eksponen disederhanakan lagi menjadi w xy eksponen plus x y eksponen y eksponen plus x eksponen y. W selanjutnya w kurung buka x plus x eksponen kurung kurung buka y plus eksponen y kurung tutup disederhanakan, yang dimana menjadi w kali 1 dan disederhanakan lagi paling sederhana menjadi w. Nah, dengan mengelompokkan oktet ini, kita dapat mengurangi jumlah suku dalam fungsi boolean ini secara signifikan ya, sangat menjadi lebih sederhana dan lebih efisien dan mengurangi kompleksitas. Nah, selanjutnya ada teknik minimisasi penggulungan. Dalam teknik ini, kita mengelompokkan kotak-kotak yang bertetangga sebanyak mungkin. Pengelompokan dimulai dengan mencari oktet atau kelompok 8 kotak, kemudian kuat atau kelompok 4 kotak, dan terakhir pasangan atau kelompok 2 kotak. Kita dapat melihat kotak-kotak yang bernilai 1 dan mengelompokkannya berdasarkan kedekatan. Misalnya, jika terdapat oktet, kita prioritaskan untuk mengelompokkannya terlebih dahulu. Nah, kita ini bisa mengibaratkan penggulungan ini seperti kertas ya, yang dimana ujung dan ujung ketika ditempelkan itu kan bisa menempel dan terhubung. Nah, dengan mengelompokkan kotak-kotak yang berdekatan ini, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean ini secara signifikan. Dan
Di sini, jika terdapat oktet, kita prioritaskan untuk mengelompokkannya terlebih dahulu ya. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana teknik penggulungan ini digunakan untuk mengelompokkan kotak-kotak yang bernilai 1. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan ya, agar lebih sederhana dan meningkatkan efisiensi dan kinerja rangkaian digital lah. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Afik Anwarul Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang don't care dalam KeyMap. Nah, sebelum itu, apa itu don't care? Don't care itu adalah kondisi di mana nilai dari suatu variabel tidak mempengaruhi keluaran fungsi boolean. Biasanya ini digunakan untuk meningkatkan penyederhanaan fungsi. Nah, ada beberapa keuntungan dari don't care ini. Yang pertama yaitu memaksimalkan pengelompokan nilai don't care. Memaksimalkan pengelompokan. Jadi don't care itu kondisinya itu masih abu-abu. Jadi dan bisa dianggap 1 atau 0. Dan semua itu dan don't care itu tuh tergantung mana yang memberikan penyederhanaan terbaik. Lalu selanjutnya mengurangi jumlah gerbang logika. Jadi memanfaatkan don't care ini dapat mengurangi gerbang logika dalam rangkaian jadi lebih sedikit, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil contoh di tabel sini. Misal pada sistem 7 segmen display. Nah, di sini ada 7 ya. 8 sih harusnya. Display hanya angka 0 sampai 9 yang digunakan. Nah, di sini 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bisa kita ketahui 0 sampai 9 itu merupakan tipe bilangan desimal gitu. Nah, sedangkan angka biner 1010 atau 10 hingga 1111 atau 15 tidak terpakai. Nah, ini merupakan kondisi dari don't care tersebut. Yang dimana yang tidak dipakai itu disebut don't care, yang terpakai itu ya itu merupakan outputnya gitu. Jadi don't care ditandai dengan huruf X biasanya ya. Biasanya don't care itu ditandai dengan huruf X. Di sini bisa kita lihat don't care itu lebih merupakan lanjutannya dari desimal. Nah, desimal kan bisa kita ketahui desimal itu 0 sampai 9. Nah, untuk 10 sampai 15 atau 101010 ini sampai 1111 ini merupakan kondisi don't care karena tidak terpakai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengerjaannya atau soalnya. Nah, soalnya di sini sebuah fungsi boolean dinyatakan dengan tabel berikut. Dan perintahnya minimisasi fungsi f sesederhana mungkin. Perintahnya adalah tersebut. Jadi ini adalah tabel dari fungsi boolean. Kita bisa lihat wxy, wxyz ini merupakan inputnya ada 4, jadi outputnya ada 16. Di sini kita bisa lihat outputnya berupa fungsi f, ya fungsi f. Jadi di sini ada yang dituliskan di peta Karnoff. Angka 1 itu berada di 0000, terus langsung 0011, 0011, terus ada 0100, 0100 sini dan seterusnya. Itu kita isi terlebih dahulu angka satunya di peta Karnoff sesuai dengan biner di sini. Lalu bisa kita lihat nih don't care-nya itu ada di lanjutan dari desimal atau ke 9 atau 9. Oke, selanjutnya kita ke contoh pengerjaan atau contoh soal. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tabel dari fungsi boolean yang dimana wxyz merupakan input
Nah, inputnya berarti ada 4 ya. Input 4 berarti outputnya ada 16. Di sini ada outputnya berupa fungsi f, yang dimana don't care itu berawal dari desimal ke 9 sampai, maksud saya heksadesimal ke 9 sampai 8 ya. Ya, 8. Ini 8 sampai ke 16. Jadi ini merupakan don't care. Dan bisa kita tulis di sini seperti ini bentuk tulisannya, bentuk tabel dari peta Karnoff. Nah, ini bentuk tabel, yaitu kita isi terlebih dahulu untuk yang output 1 0 0 0 0 0 0 0 0, terus ada 0 0 1 1 0 0 1 1 di sini. Kan di sini ada 1, terus 0 1 0 0 0 1 0 0 di sini 1, dan seterusnya. Jika itu semua sudah terisi 1 dan juga 0, maka yang X ini akan yang bagian X ini, sisanya ini merupakan don't care. Ini merupakan don't care. Jadi apa ya? Untuk menentukan tadi Yan di sini dijelaskan bahwa don't care itu bisa dianggap sebagai 1 atau 0 tergantung mana yang memberikan penyederhanaan terbaik. Nah, di sini kita bisa menentukan ini nih X-nya ini bernilai 1 atau 0 dengan cara pengelompokan. Nah, pengelompokan terbaik. Di sini bisa kita lihat ada di sini bisa kita lihat 1 ini 1 dengan 1 yang ini sejajar dengan X dan X yang ini. Sehingga ini bisa membentuk pengelompokan kuat. Jadi X yang ini, don't care yang ini bernilai 1. Selanjutnya di sini ya kita bisa lihat 1 1. Nah, di bawah sini juga ada X dengan X. Ini juga merupakan pengelompokan kuat, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini adalah apa ya? Ini adalah 1. X ini bernilai 1. Selanjutnya di sini juga untuk X yang ini ya, X yang ini merupakan, ini bisa digabungkan dengan yang satu ini seperti yang di sini 1 1 XX. Nah, X ini merupakan angka 1 dan sisanya, mengapa ini 0? Karena di sini tidak ada di sekitarnya tidak ada angka 1 yang dapat mengelompokkan, sehingga ini bernilai 0. Sisanya ini bernilai 0. Jadi X ini bernilai 0. Saya ulangi lagi ya. Dan kita bisa temukan penyederhanaannya, yaitu W komplement X komplement Y komplement Z komplement, ini W komplement X komplement Y komplement Z komplement, or W komplement X Y and X komplement Y and Z, or W dan seterusnya lah. Seperti itu penyederhanaannya seperti ini. Jadi dari 1 1 1 ini sederhananya adalah seperti ini. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu minimisasi fungsi Boolean berikut dengan bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. F, W, X, Y, Z. Ini ada fungsinya ya. Fungsi apa ya? POS atau SOP ini ya. W, F, X, Y, Z 1, 3, 7, 11, 15 dengan kondisi don't care adalah D, W, X, Y, Z 0, 5, 0, 2, dan 5. Oke, bisa kita ketahui bahwa ini ada minterm. Mintermnya itu ada 1, 3, 7, 11, dan 15. Ini berarti SOP ya, SOP. Ini SOP. Maka di sini kita masuk nilainya di nilai satunya. Ya, ini merupakan nilai 1 yang di apa sih namanya, variabel atau input. Nah, ini input 00001 sini. Terus yang ini ada 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 1 1. Nah, 0 0 1 1 0 0 1 0. Saya ulangi.
FWXYZ ini keluarannya outputnya ada di output 1 ada di 1, 3, 7, 11, 15 ini merupakan bentuk desimal. Maksud saya bentuk heksadesimal sehingga kita konversi ke bentuk biner. Nah, ini yang akan menunjukkan letak dari angka 1 di beta Karnaugh. Di sini ada 00, 0001 ini untuk 1 sehingga di sini ada 1, 0011 ini ada 3. Terus ada ini 0111 ini merupakan berapa ya? 7 apa 11? 1 2 3 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah 7 ya. Terus di sini 15 dan sini ada yang 11. Kondisi dongkernya ada di WXYZ. Kondisi dongkernya ada di 0, 2, dan 5. Jadi ini ada X dan 5 ini ya X. Dari sini kita bisa menentukan apa ya, nilai X tersebut itu 0 atau 1 gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa yang X ini berdekatan dengan atau satu kelompok dengan angka 1 yang ini. Angka 1 yang di sini sehingga membentuk pengelompokan kuat. Jadi X ini adalah 1. Salah ngomong tadi. Oke. Terus yang sisanya ini adalah 0. Ya, karena di sini dalam bentuk SOP dan POS, kita bisa menentukan yang SOP terlebih dahulu. Yang SOP tadi kan berarti outputnya 1 ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, 111 ini X-nya ini berdekatan dengan ini. Jadi ini merupakan satu pengelompokan. Dan juga ini merupakan SOP juga yang bentuk kuat sehingga membentuk penyederhanaan yaitu YZ, YNZ or W komplement NZ. Selanjutnya sini kita disuruh mencari bentuk POS-nya. Bentuk POS. POS adalah product of sum, yaitu yang keluarannya outputnya 0. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk yang outputnya 0 itu tuh di sini ada 0000 ini ya. 0000 ini merupakan POS. Terus juga ini 3 ini ditambah dengan X ini menjadi POS. Jadi X ini bernilai 0. Lalu penyederhanaannya menjadi seperti ini. Z W komplement Z or sehingga penyederhanaannya seperti ini, yaitu Z and W komplement or Y. Ini kelompok garis-garis yang putus-putus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.